ya supaya bisa. Baik, hari ini adalah model matematika, pemodelan matematika dengan Undip tahun 2023 semester 1. Kemudian materi yang akan kita pelajari adalah terkait dengan persamaan diferensial tingkat 2 ya. Persamaan diferensial tingkat 2. Saya share entire screen aja supaya kalau kemana-mana saya bisa dicek. Kita mengingat dulu ya yang kemarin atau minggu lalu apa yang kita bicarakan ya. Yang kita bicarakan di minggu lalu adalah terkait dengan persamaan diferensial tingkat 2 begitu ya. Kemudian kita coba selesaikan dengan cara klasik dan mahasiswa diminta untuk mengumpulkan ya nantinya di 12 November begitu latihan soal-soalnya. Kemudian bagaimana menyelesaikan maupun digambar di mana nanti akan kita pelajari lewat Python gitu ya. Dan ada satu kasus khusus yang nanti akan kita pelajari juga terkait dengan kasus pegas dan pendulum, karena di buku Profesor Widowati sudah sangat lengkap. Saya hanya membandingkan atau mensummary, meringkas, begitu detailnya mahasiswa bisa melihat dari buku. Nah, di RPS ya, di rancangan pembelajaran semester saya diminta ada 6 pertemuan sejak 30 Oktober dan di situ ada kegiatan yang terkait dengan project based learning di mana ada SAIR dan mungkin ditambah modifikasinya SWIR begitu ya. Jadi 3 pertemuan ini itu kita belajar melakukan pemodelan dengan data yang ada ya, dengan data yang ada yang bagaimana nanti minggu depan ya saya share dan mungkin juga bisa mencari sendiri ya karena data sudah banyak begitu yang terkait dengan SIR, SAIR dan modifikasinya supaya mahasiswa bisa mempersiapkan diri dan juga dengan targetnya mahasiswa presentasi dan mungkin kalau presentasi semua juga tidak bisa semua, tetapi juga dengan membuat video disitulah kreativitasnya sekalian bisa menjadi media promosi bagi mahasiswa, baik promosi dirinya sendiri maupun matematika undip begitu ya. Itu targetnya nanti sehingga mahasiswa bisa belajar membuat video. Nah kalau yang bagian ini bisa bersama tetapi tetap mengumpulkan yang bagian mandiri ya. Nanti kita bicarakan supaya lebih tajam pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Semoga ini tidak masalah ya. Jadi target kita, oh ini saya salah ketik ya, materi 30 Oktober. Bentar. 30 Oktober dan hari ini 6 gitu ya. Itu adalah, jadi kita bertemu harus ada output ya, ada output begitu. Ini nanti ada file Word yang mahasiswa sudah saya minta minggu lalu ngumpulin soal, boleh pakai ChatGPT tetapi diketik secara pakai Word, pakai tata cara penulisan yang baik dan benar, tidak cut and paste begitu ya dalam PDF dan codingnya ditambah gambar ya.
dengan codingnya, kemudian nanti membuat folder, contohnya seperti ini, mahasiswa folder di tempat drive yang akan saya berikan dalam kegiatan ini, ya, di situ name, kemudian 3 digit di belakang name, ya boleh ketik name, kemudian angka 5 digit, maaf 5 digit terakhir, kemudian ketik namanya, yang dari depan aja namanya supaya saya ngeceknya mudah, kemudian ini tata cara penulisannya, ya. Contohnya, saya lupa menuliskan drive-nya ya. Drive-nya adalah, jadi sebelum kita kuliah, kita akan belajar selalu target pertemuan itu apa, begitu ya. Supaya kita terbiasa kalau bekerja ada targetnya, ya. Ada goalnya, capaiannya dalam beberapa waktu ke depan. Kuliah, kemudian semester 1, pemodelan. Kalau terlalu kecil, mohon mahasiswa juga menginformasikan. Ini yang bagian kuliah kita ada di sini, sudah saya share, ya. Semoga mahasiswa sudah saya ulangi lagi nih yang materi di sini di WA. Misal maaf mengganggu saya terkait apa nomor boleh Bu? Nanti sih. Ini adalah materi. Kemudian yang bagian apa tadi? Tugas contohnya adalah ini ya, saya perbesar gitu. Nah, ini kita akan punya 2 luaran ya. Yang bagian ini adalah yang rutin, saya sebut rutin, yaitu latihan soal, menggambar, begitu ya. Matematikanya apa, begitu. Di sini sudah saya buat share-nya selaku editor ya, supaya mahasiswa bisa meng-create nama foldernya, misalnya di sini name tadi 20003, terus namanya siapa ya, ini yang pertama, ini urutan pertama ya, begitu. Namanya di sini diganti, ini pakai name-nya karena 24 berapa itu panjang sekali, terus di sini ya. Kemudian mahasiswa bisa meng-create dan mengisi filenya di sini, begitu ya, supaya pekerjaan mahasiswa tersimpan juga di saya. Sebetulnya mungkin di LMS bisa ada, kalau diminta harus di LMS ya 2 kali lah nantinya. Ya ini kerjakan sambil jalan, kalau ada permasalahan bisa komunikasi japri ya. Jadi kembali ke sini, jadi ini luaran kita, pertemuan kita ya. Drive-nya saya tuliskan, copy link, tuliskan baik di sini ya, di sini tempat share itu ya, bisa di dalam ini tempat share. Belum udah ada tugasnya ya. Supaya kita punya target, jadi nanti besok mau apa setelah kuliah ya, tidak hanya mendengarkan. Nah, kemudian tiap orang berbeda kasus, soal standar, latihan soal 5, soal aplikasi 5, solusi masing-masing digambar untuk solusi exact. Jika tidak ada, bisa belajar yang numerik yang nantinya kita akan pelajari ya. So, jadi dari hari ini saya taruh kuning supaya yang ngantuk bisa terbuka. Hari ini penyelesaian persamaan diferensial tingkat 2, koefisien tidak konstan ya, yaitu suatu fungsi dalam variabel bebas. Saya katakan sediakan 2 perangkat bila perlu ya, dan buku kerja, latihan soal, tandai tanggal dan pembahasan ya. Mungkin mahasiswa tidak bisa
bekerja online lebih enak bertemu, caranya gimana, ini saya beri caranya ya. Dua perangkat itu HP dan laptop misalnya, kemudian buku kerjanya apa saja, kemudian belajar Python, belajar pegas dan pendulu. Kenapa buku kerja? Nanti mahasiswa saya minta untuk mungkin cerita atau sharingkan atau gimana lah ya, ya men-sharingkan apa yang dikerjakan ya. Kalau mau menunjukkan hasilnya bisa lah ya, menanyakan dengan ChatGPT, menunjukkan hasilnya benar enggak, kemudian kita kaji. Ternyata kalau dengan ChatGPT ada hasilnya ternyata salah ya, itu ya. Nanti saya tunjukkan ya pembahasan kita untuk hari ini. Yang pertama pembahasan soal yang kemarin sudah saya bagikan dalam materi, kemudian nanti kita belajar Python dan sedikit belajar pegas dan pendulum, contoh aplikasi standar. Aplikasi standar tuh yang belajar pemodelan pasti belajar ini gitu ya. Pemodelan dalam arti pemodelan matematika menggunakan persamaan diferensial biasa atau sistem persamaan diferensial biasa ya. Karena pemodelan matematik itu bisa macam-macam, bisa dengan statistik ya, bisa dengan yang lain. Oke, ini ada kata lihat file Word, berarti saya harus menuju ke Word ya. Nah, Word-nya ada di sini. Di link yang pertama tadi sudah ada, bisa ditarik, dibaca sambil mendengarkan saya boleh ya. Ini yang minggu lalu saya bagikan. Begitu ya, kita belajar tentang persamaan diferensial biasa homogen. Hari ini tak homogen ya, biasa linear karena koefisiennya dari itu konstan dan mungkin sedikit tak linear. Kemudian tak homogen, ruas kanannya tidak nol gitu ya. Nah, contohnya apa itu mungkin belum dibahas di sini. Ini cut and paste yang dari apa? ChatGPT ya. Nah, kita lihat bentuk persamaan diferensial linear koefisien konstan seperti ini ya. Caranya cara variasi parameter ya, bisa dengan menjadi sistem persamaan diferensial, begitu bisa seperti di bagian contoh 21 atau di contoh di contoh 21 membuat dengan faktor integral. Selamat datang yang baru bergabung ya. Di sini ada contohnya. Jadi caranya macam-macam. Nah, kemudian latihan mahasiswa adalah suruh membuat soal ya. Permintaannya untuk membuat soal mudah bisa cari di ChatGPT, malah saya sarankan supaya mudah dapat jawabannya juga. Tapi ternyata jawabannya tidak benar. Nanti kita lihat ya. Baik ya. Nah, di sini kita bahas tugas. Nantinya mahasiswa akan membuat ya, sekalipun saya yakin sudah buat tapi belum diperbaiki atau belum lengkap begitu ya. Contoh adalah ruas kanan merupakan fungsi peubah bebasnya. Ya, di sini misalnya fungsi sinus ya. Ini turunan kedua T plus 4Y sama dengan sin T ya. Ini contohnya. Solusinya adalah ya C1 cos 2T, C2 sin 2T, min setengah sin T, di mana C1, C2 adalah konstanta yang dapat ditentukan berdasarkan syarat awal ya. Baik. Nah, di sini saya minta ChatGPT berikan aplikasi
persamaan diferensial atau soal persamaan diferensial tingkat 2, koefisien konstan, linier gitu ya, jadi lebih lengkap. Terus ruas kanan adalah fungsi sinus gitu misalnya, ruas kanan adalah fungsi trigonometri ya, atau ruas kanan adalah fungsi eksponen atau fungsi eksponen dan trigonometri ya. Makin kalian makin variatif itu penilaiannya di situ ya. Kemudian ada 5 soal klasik ya, ini 5 soal aplikasi ya. Ini aplikasi nih ya, saya minta 5 soal aplikasi dan kemudian diberi di sini. Nah, kita akan bahas ya, kita akan bahas di sini hari ini yang fungsi sinus tuh caranya bagaimana untuk kok kita udah dapat jawabannya terus solusi umum dari persamaan adalah ini. Kalau sampai berhenti di sini, menurut ChatGPT hanya berhenti sampai di sini. Nah, ini mahasiswa saya salahkan. Karena lah ini dapatnya dari mana ya. Jadi ini saya beri contoh bagaimana cara mendapatkan. Kita tahu di pertemuan minggu lalu kita belajar persamaan homogen yang mana itu? Yang ini ya. Persamaan diferensial tingkat 2 homogen yang klasik yang bentuknya adalah ini. Nah, ya. Atau ini ya. Persamaan osilasi harmonik sederhana dalam fisika. Ya. Yang fisikanya bisa dilihat dari penjelasan di buku Guido maupun buku Haliday Resnick Fisika atau di YouTube. Ya, nah sekarang kita kembangkan untuk tak homogen. Ya, tak homogen yang misalnya hasilnya jawabannya adalah seperti ini, di mana ruas kanan itu sinus T, itu menyebabkan tidak homogen tapi tetap linier karena koefisien konstan. Nah, ini ya. Oke. Baik. Nah, kita tahu caranya bagaimana. Minggu lalu kita selesaikan homogennya, kemudian penyelesaian umumnya adalah penyelesaian homogen plus partikuler atau penyelesaian khusus gitu ya. Nah, bagaimana menyelesaikan homogen? Kita susun persamaan karakteristiknya. Kalau yang lalu saya tulis dengan D2 plus 4 ya, dalam kurung Y sama dengan 0, di mana kita tulis dalam persamaan karakteristik. Nah, sekarang saya singkat ya. Maaf. Nah, ya. Ini. Nah, kok malah depan lagi. Saya singkat. Nah, ya ini ya. Jadi kita tahu bahwa ini adalah kompleks. Akar dari R kuadrat plus 4. Semoga teman-teman tidak ada masalah ya. Yang kemudian tentunya jawabannya kita singkat menjadi ya, kemarin ada E 2T gitu ya. E pangkat 2T ditambah ya C1 E pangkat 2T 2IT ditambah C2 pangkat min 2IT gitu ya. Tapi kemudian kita sampai pada kesimpulan dengan Euler, akhirnya kita langsung ini ya. Jadi saya tidak membahas itu dari mana. Mahasiswa menjawab ini boleh ketika kompleks. Tapi ketika tidak kompleks, kemudian kembar, itu adalah misalnya C1 ya, E pangkat 2T kalau kembar tapi real, ditambah C2T E pangkat 2T gitu ya. Ada T-nya itu kalau kembar ya. Kembar kapan sih kalau kasus ini gitu ya. Ini kalau soalnya nanti adalah menjadi R kuadrat plus 4
R gitu ya misalnya. Itu kalau Y double aksen plus 4 Y aksen. Nah, itu akarnya kembar. Nah, kembali fokus di sini. Jadi ini kita buat solusi homogen ini. Jadi mahasiswa harus menerangkan seperti ini. Untuk mendapatkan solusi partikuler, ini yang variasi parameter, maka dipilih solusi yang berbentuk ini. Karena ruas kanan sinus T, maka bentuk umumnya adalah A cos T plus B sin T, di mana A dan B dicari. Itu saya lupa penamaannya, apakah variasi parameter atau koefisien tak tentu ya. Ini hanya berdasarkan apa skill latihan soal zaman S1 ya. Sudah zaman S1 itu sudah nyaris udah 30 tahun lebih. Tapi masih bisa ya karena makanannya matematika aja. Baik. Nah, kalau ini solusi, maka harus memenuhi soal, gitu ya, menjawab soal. Berarti harus dicari turunan pertama, harus dicari turunan kedua, kemudian ditambah 4Y, yaitu ini harus memenuhi sama dengan ruas kanan. Itu maksudnya ya. Tambahkan yang memenuhi soal. Soalnya siapa soalnya? Soalnya adalah, ini kalau orang matematik, ini soalnya ya, ditambah sin T. Ya, sorry, sama dengan sini. Tambahkan yang memenuhi soal, yaitu soalnya ini sama dengan berapa? Sin T. Gitu ya. Seperti itu. Ya, ini trik pada abad 17. Artinya kita untuk menghormati orang matematik yang sudah mengusahakan. Karena banyak orang yang sudah tidak suka ini ya tentunya ya. Karena sudah dengan komputer. Ya, bisa diselesaikan dengan komputer dengan mudah. ChatGPT pun sudah menjawab. Nah, ya. Nah, kita lihat berarti kita samakan dengan soal sehingga Y double aksen adalah turunan pertama dulu berarti ya. Karena tadi partikuler ini berarti ini menjadi A cos T kita turunkan min A sin T, B sin T kita turunkan menjadi B cos T. Turunan kedua yang suku pertama min A cos T, suku kedua adalah min B sin T. Ya. Tambahkan ya memenuhi soal, prosedurnya seperti itu. Maka ruas kanan harus dipenuhi sama dengan sin T. Kemudian penyamaan ruas kiri dan ruas kanan karena cos T min 4 cos T plus 4A cos T, kosinus tidak ada di ruas kanan, maka berarti sama dengan 0. Kemudian di ruas kiri min B sin T plus 4B sin T sama dengan sin T, maka hasilnya adalah min B plus 4B sama dengan 1. Ya, koefisiennya sama dengan 1. Penyamaan ini menyebabkan hasilnya 3A cos T sama dengan 0. Kok ini, oh bukan ya, 0 cos T maksudnya ya. Jadi ini tidak usah ditulis ya. Tidak usah ditulis ya, karena ini sama dengan, boleh saya tuliskan, 0 cos T gitu ya, supaya analog plus gitu ya. Plus 1 sin T ya, supaya lebih jelas lagi. Dari mana itu 1? Oke? Jelas ya? Jadi saya cek dulu, jelas enggak? Ada yang mau menjawab? Jelas Bu gitu? Siapa? Ya, Kaurul. Oke, jelas. Baik. Nah, setelah disubstitusikan ya ini, maka ini tidak lagi dengan cos ya, karena koefisiennya 3A 0 berarti A 0, 3B 1 maka B sepertiga. Nah, ini dia.
Jawabannya berarti YT sama dengan YH plus YP. C1 cos 2T plus C2 sin 2T plus sepertiga sin T. Aha, beda jawabannya sama ChatGPT. Wah, ya toh. Makanya jangan percaya ChatGPT. Saya senang ya ChatGPT jawabnya salah. Tadi malam saya tanyakan jawabannya lain lagi. Caranya lain lagi. Terus aku bilang salah, saya minta jawaban yang ini. Dia tetap dengan bertahan dengan cara yang dia dengan apa? Tidak mendapatkan setengah atau sepertiga, ya. Yang penting berarti kita perlu tahu ya, kritis. Sebenarnya yang benar yang seperti apa gitu ya. Nah, ternyata B-nya sepertiga sehingga jawaban ini. Nah, bagaimana itu kita tahu dia jawaban? Ya, kalau tadi kita turunkan, masukkan soal, temukan koefisiennya. Sekarang berarti YT homogen plus partikuler pasti memenuhi lagi soalnya. Betul ya? Turunkan pertama. Walah, ya ini kalau mahasiswa sampai jawabannya di sini selesai ya. Ini di sini selesai. Di sini mahasiswa sudah tuntas menjelaskan. Jadi artinya gini, mahasiswa menggunakan ChatGPT karena cepat ya. Saya yakin 10 soal bisa 1 jam aja jadi gitu ya. Cuman tata tulis matematikanya yang butuh lama ya kan. Tetapi kemudian harus cek ya, ceknya begini. Seperti ini harus membuktikan. Jadi seolah-olah saya tidak tahu dengan ChatGPT, mahasiswa menerangkan dengan cara ini selesai. Nah, kalau ingin lebih jelas lagi, maka ya cek. Nah, gini ya. Saya cek, Bu. Nah, oke lah, cek silakan. Kalaupun mau dijelaskan di sini silakan. Y aksen T sama dengan ini. Ya, kenapa pakai Y aksen? Karena soalnya Y double aksen. Turunan kedua, ya. Turunan kedua. Ini cara pengetikannya ini tidak standar ya. Harusnya apa tau? Harusnya ya pakai 2 gini sama gitu ya. Ini juga begitu, ini tidak standar ya. Harusnya pakai ini ya, tanda petik ini, matematika ini. Ya. Ini juga tidak standar ini. Tidak standar tuh tidak mathematically eksplisit bagus gitu loh. Ya. Oke. Jadi tanda apostrof dengan tanda petiknya turunan pertama itu lebih dipercaya tanda matematika ya. Ini dari matematik. Jadi ini harusnya begini. Ini harusnya begini ya. Nah, ini tapi ini 1. Gitu ya. Saya ajarin sambil ngetiknya ya, matematik itu seperti itu. Nah, ini saya tulis pakai T, Bu. Di sini boleh pakai T, boleh. Enggak boleh, tapi supaya lebih terlihat siapa variabel bebasnya. Nah, jadi kita turunkan YT. Berarti ini min 2 C1 sin 2T. Kalau ada yang masalah dengan turunan-turunan, pura-pura saya enggak tahu ya. Nah, ini kenapa ini cos 2T turunannya sin 2T gitu ya. Wah, nanti bisa tanya ChatGPT ya. Nah, apa gitu. Karena saya sekilas pertemuan pertama mahasiswa sudah bisa, jadi tidak apa namanya, tidak bermasalah sekilas dari pertemuan pertama, jadi saya senang. Sehingga saya anggap masalah diferensial mahasiswa bisa. Ya. C2 sin 2T ini adalah dengan turunan aturan rantai, sin itu turunannya cos, kemudian di dalamnya 2T turunannya adalah 2, maka 2C2 cos 2T ya. Di sini cos turunannya min sin gitu ya. Ditambah sepertiga sin T diturunkan adalah sepertiga cos T. Turunan kedua adalah sama dengan aturan rantai, kita peroleh min 4C1 cos 2T. Minnya dari atas, sin untuk diturunkan ke cos positif,
cos diturunkan ke sin negatif, dan 2T diturunkan lagi adalah min 4, minnya dari cos diturunkan menjadi min sin, begitu ya. Demikian pula sepertiga cos T diturunkan min sepertiga sin T. Dan kemudian kita tahu bahwa 4YT adalah, kita tulis ulang YT tetapi kali 4. Jadi 4C1 cos 2T, 4C2 sin 2T plus 4 per 3 sin T. Kita jumlahkan Y double aksen atau Y turunan kedua ditambah 4YT haruslah sama dengan sin T. Di sini yang bagian atas min 4C1 cos 2T, yang bawah plus, sehingga dijumlah saling mengurangkan, meniadakan. Di sini min 4C2 sin 2T, di sini plus 4C2 sin 2T, sehingga saling meniadakan. Di sini min sepertiga sin T plus 4 per 3 sin T menjadi 3 per 3 sin T. Maka di sini menjadi sin T. Ya. So, jadi selesai, jawaban kita benar. Jadi jangan melulu percaya pada ChatGPT. Ya, itu yang ingin saya tegaskan di sini. Mahasiswa boleh mencari soal jawabnya, tetapi perlu teliti, perlu dicermati dengan cara ini. Sehingga mahasiswa boleh menggunakan ChatGPT, tidak hanya berhenti pada kasus ini saja selesai jawabannya ini, tetapi dengan penjelasan bagaimana mendapatkan hal itu. Loh, Bu, ChatGPT kadang ada Ibu caranya. Nah, ya kalau mau ya boleh. Yang penting kalian bisa memanfaatkan, menerangkannya, ya. Bisa ditanyai. Ya, misalnya ini toh T2 aksen min T 100 sama dengan 100 pangkat T gitu ya. Jawabannya apa? Jawabannya ini. Nah, ini berarti ya, bagaimana kita bisa menyelesaikan ini? Kalau sebelah ruas kanan adalah pangkat 100 pangkat T, ya. Buktikan jawaban dari kasus ini. Sekarang yang bagian kerja pada buku kerja atau whatever, mau pakai ChatGPT kemudian men-sharingkan ke saya, caranya boleh. Dipersilahkan. Berapa menit? 3 menit ya untuk bagian eksponen ini. Dipersilahkan bekerja 3 menit. Kalau dulu saya hanya bicara saja ya, sekarang enggak. Mahasiswa saya minta bekerja. Silakan. Enong, di bukunya ada ya, di bukunya ini saya sharekan, sudah ada di sini, jadi bisa ditarik kemudian. Mana ini? Di sini ada ya. Saya ganti ya. Tadi ada E2 Pak E3. Ya. Begitu. Kemudian yang bagian materi. Terangkan caranya. Terus ya, mendapatkan solusi umumnya kok begini. Siapa ya supaya saya kenal? Siap. Oh, no. Kok RPS? Daftar mahasiswa.
Tak ada yang mau jadi volunteer, yuk. Dari Dominika. Ayo there, Dominika. Terangkan caranya. Atau ada yang volunteer, yuk. Supaya bukan saya saja ya toh yang ngomong. Halo Dominika. Yang mana Bu soalnya? Yang ini. Kok bisa jawabannya begini? Halo. Teng 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 teng. Tarara tarara. Wah malah keluar itu. Ada yang disuruh nanti keluar. Halo. Supaya ada wajahnya tersimpan juga. Silahkan open cam kalau yang mau ngomong. Selain Dominik siapa ya ini? Ayo sharing. Tadi Mega tadi kan ada namanya Mega atau tadi? Yo Mbak Mega, caranya gimana? Terangkan supaya saya tahu apakah yang saya jelaskan ditangkap dengan baik. Malah hilang sih. Apa gimana? Kok ada yang kepencet tadi ya? Tak tutup dulu nih. Don't save. Kok diem aja? Yuk ada yang volunteer yuk. Volunteer matematika kok susah ya? Mana tadi? Nah ini ya. Salah satu mahasiswa nih toh, saya udah. Mbak Mega diam saja. Lah, Anastasia. Sekarang 39, tadi 44. Halo? Tadi kan udah pada persensi terus apa? Masa habis persensi terus lenyap enggak ya? Kita. Ini random call kok. Caranya gimana? Ini cara pembelajaran klasik. Repeat after me adalah ada contoh soal, kemudian diberi soal, mirip, kemudian kerjakan. Nah, kerjakan langsung dipelototi, langsung kelihatan. Tita, dari tadi perempuan terus yang saya sebut. Kalau nggak ada yang maju, aku nggak bisa maju, nggak terus loh ini. Moh Abdullah Aziz. Come on.
Kok nggak ada? Maaf Ibu, saya kurang paham. Oh, kurang paham perintahnya atau kurang paham yang disampaikan tadi? Kurang paham perintahnya Ibu. Baik, ini kita lihat ya. Ini kan ada soal seperti ini. Solusinya ada seperti ini menurut ChatGPT ya. Nah, dari penjelasan tadi, mahasiswa saya minta tidak boleh menjawab langsung begini. Buktikan kalau jawabannya seperti ini. Nah, caranya bagaimana? Itu yang saya minta untuk dijelaskan. Supaya saya tahu apa yang saya sampaikan tadi. Nyaris 40 menit anggaplah. Itu ada feedback dari mahasiswa. Tadi udah ada yang jempol, berarti ada yang mudeng, jelas gitu ya. Jelas, Mov? Sudah Nah, jelas Ibu, terima kasih Bu. baik. Sehingga bisa memberikan masukan caranya bagaimana kok ada solusi ini seperti itu. Kok solusinya dapat itu dari mana? Nah, langkah-langkahnya. Mas Moh. Tunggu sebentar Ibu. Nah, boleh. Yang lain? Yang sudah? Maka nanti masalah pegas, masalah pendulum sama itu cara menyelesaikannya. Mbak Eka Aulia Siva, ayo nggak usah malu-malu yuk. Uh, Emiliana, ayo tak kasih volunteer kok juga enggak. Elsa, Elsa Septiana Purba, Septiani Purba, yuk, come on. Nanti kita nggak bisa maju-maju ini. Caranya gimana? Halo? Nah, gimana nanti bisa nerangkan 5 soal dengan 5 aplikasi? Halo everybody. Nanti tak taruh ke YouTube ya. Semoga tidak masalah ya untuk interaksi bersama ya. Yuk, volunteer. Ini saya nunggu. Kalau tidak bisa maju-maju nih. Kasus pegas. Horizontal, vertikal. Ayo, maksud dari 50 nih tidak ada yang ngomongi. Ini ada 49 ternyata kan. Anggaplah 50. Dikurangi 5 yang tidak hadir dan yang sambil tiduran dengarkan. Iya, lebih enak bertemu memang ya. Come on. Halo. Gimana caranya? Katanya sudah jelas tadi, sekalipun tidak dijawab, ada yang jempol, saya anggap satu kelas sudah jelas. Yuk, jangan berlama-lama ya, udah jam 8. Tell me, how to get this solution from this problem. Turunan kedua
min T, T besar T, fungsi T sama dengan 100 E pangkat T. Waduh, halo jangan berlama-lama. Targetnya 5 menit aja maksimum. Berarti halo, I want somebody brave enough. Kalau salah kan ya saya arahkan gitu. Yang penting berani dulu meresponi gitu loh. Anak Indonesia itu biasanya gitu. Makanya saya ingin diskusi gitu ya. Biasa untuk sambil diskusi ya. Tidak hanya mendengar yang baik. Sinta Anggraina. Anggraina. Sinta di situ. Nah, cek presensinya. Hadir, Bu. Lah ya, yuk daripada tidak ada suara yuk, beranikan dirimu yuk menanggapi. Gimana caranya Mbak? Mbak Sinta. Berarti belum jelas ini. Udah nyiapin coret-coretan Mbak Sinta? Baca coretannya. Halo. Kok diam saja toh Sinta? Tidak jelas kah? Mas Mo, udah ketemu belum? Hai. Waduh, nanti tak laporin Prof Wido ini. Mahasiswanya malu-malu atau kurang responsif. Kemarin kalau ketemu responnya bagus kok. Halo everybody. Wah, ini jadi lama ini nanti. Baru contoh satu soal loh. Saya anggap contoh itu sudah jelas semua untuk semua. Mbak Sinta, kenapa jawabannya itu? Ini direcord loh. Boleh yang lain volunteer saya Bu, gitu dong. Come on. Kok diem saja? Saya tidak akan jalan sebelum ada satu yang respon. Permisi, Bu. Saya ingin mencoba menjawab. Iya, mari silahkan Mbak Tita ya. Iya, mungkin nanti Dan, kalau saya salah tolong diarahkan ya, Bu. iyalah, mosok dipukul. Kalau berdasarkan yang saya cari itu, ini persamaan diferensial homogen ya, Ibu. Nah, Ya,
Ini T pangkat 2, T double aksen min T sama dengan ya 100. Sama dengan 100 E pangkat T. Ini Apa tidak itu? mungkin. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin ruas kanannya tidak 0. Kalau misalnya itu dicari dengan persamaan karakteristik gitu? Ya, betul. Silakan. Misalkan kan itu ada T double aksen min T. T itu menjadi misalnya persamaan karakteristiknya itu R kuadrat dikurangi 1. Betul. Sama dengan 0. ya. Terus sehingga Selanjutnya diperoleh kan akarnya itu berarti kan R kuadrat sama R kuadrat min 1 sama dengan 0. Berarti R kuadrat sama dengan 1. Nah, diakarkan berarti dapat akarnya itu minus 1 dan 1. pintar. Terus hebat. Selanjutnya untuk persamaan seperti ini tuh kan solusinya C1 E pangkat akarnya R1 dikali T ditambah C2 dikali E pangkat akar yang kedua dikali T. Ya, Sama sip. dengan 100 E pangkat T. Selanjutnya Ada dikan akarnya diperoleh C1 E pangkat min 1 T ditambah C2 pangkat C2 E pangkat 1 dikali T sama dengan 100 E pangkat T. Nah, selanjutnya dipindah ruas menjadi bentar. Jadi itu solusi homogen. oh Itu iya, ya. iya. Terus diapakan lagi setelah ketemu solusi homogen? Yang bagian mana, Ibu? Ya, jadi yang disebutkan tadi akar karakteristik punya min 1 dan 1. Ya. Betul toh? Terus ketemu tadi yang disebutkan seperti yang di sini tadi C1 E min T plus C2 E pangkat T solusi homogen. Terus Saya baru sampai situ, Ibu. baru sampai situ. Iya. Baik. Nah, terus cari solusi partikuler yang tak homogen, gitu ya ya? Iya, cari solusi partikulernya. Bagaimana mendapatkan partikulernya? Sebentar Ibu, saya belum selesai ini. Kalau dari sini, terima kasih ada responnya. Kalau dari sini partikulernya bagaimana? Kita lihat ya. Memang partikulernya bentuk eksponen ya. 100 T E pangkat T 100 E pangkat T ya. Jadi di sini kita sudah belajar minggu lalu ya. Ini jantungnya di sini ya. Cara variasi parameter homogen dan partikuler. Khusus perlu cara cerdas. Waduh, gaya ya nulisnya cara cerdas. Untuk memilih yang tidak dibahas banyak di sini. Intinya, nah, inti cara cerdas itu adalah bentuk penyelesaian khusus mengikuti bentuk ruas kanan. Jika berbentuk konstan, bentuk khususnya fungsi konstan. Khususnya fungsi konstan yang umum, misalnya sama dengan 2, konstannya A, gitu ya bentuk umumnya ya. Terus tadi penyelesaian khusus bentuk ruas kanan untuk contoh yang tadi yang pertama disebut sin T. Bentuk umumnya apa? Bentuk umumnya adalah kosinus dan sinus gitu ya. Jadi A cos T plus B sin T, A dan B dicari gitu ya. Nah, kemudian penyelesaian khusus bentuk selanjutnya penyelesaian diperoleh dengan memasukkan solusi dalam soal, maka koefisien yang tidak diketahui akan diperoleh. Kita tidak bahas di sini panjang lebar. Silahkan menggunakan pustaka lain untuk dapat memahami pernyataan di atas, tetapi
Ini hanya untuk nambah-nambahi kalau enggak jelas ya. Tetapi ini itu kemarin atau minggu lalu saya sebutkan ini kita bisa satu kuliah sendiri untuk bahas ini ya, kalau di PDB ya, atau persamaan diferensial biasa, kuliah PDB. Nah, atau ada lagi cara faktor integral, sistem persamaan diferensial tingkat 1, Laplace, dan numerik. Yang kemudian saya beri contoh di sini bisa dengan faktor integral ataupun dengan variasi parameter tadi. Sekarang ruas kanan fungsi eksponen yaitu 100 E pangkat T. Bentuk umumnya apa? Nah, ya. Bentuk umum untuk menyusun solusi khusus. Nah, ini ya, kalau sinus bentuk umumnya di sini. Nah, ya. Berarti untuk supaya tidak, ini saya taruh di sini untuk menutupi. Yalah. Ya, untuk ini eksponen ya, eksponen bagaimana gitu ya. Kalau nggak ada respon cepat berarti mahasiswa masih bingung gitu ya. Izin menambahkan lagi Bu, mungkin. Ya, betul. Silakan. Untuk solusi partikulirnya itu untuk eksponen itu misalnya C besar E pangkat T gitu ya Bu, partikulirnya. Ya, jadi partikulir YP sama dengan ada koefisiennya, bentuk umumnya ya. Koefisien 100 itu nanti dapat dari mana? Yaitu A E pangkat T. Ya, Iya. A E pangkat T. Gitu ya. Iya Bu. Ya, terima kasih. Jadi dapat 100 itu dari mana gitu. Bu, ada boleh enggak itu tadi saya katakan solusi cerdas itu di sini. Artinya bentuk umum tapi tidak umum sekali gitu ya, sesuai dengan kepentingannya. Ini susah ngomongnya ya. Itu tadi perlu jam terbang soal. Nah, ya. Jadi saya juga tidak melihat referensi karena ini mainan saya waktu S1 gitu kan. Nah, solusi partikuler ini, Bu, boleh enggak A, E pangkat B, T gitu? Boleh aja gitu. Tapi kalau ini sudah cukup ketemu, ya kita apa? Cukup saja gitu ya. Jadi memang ada duga-duga di situ. Nah, homogen tadi sudah dijelaskan sama Mbak Tita, terima kasih. Ini daripada saya ngetik-ngetik jelek, itu saya pakai ini ya, gitu, copy. Jadi homogennya tadi sudah dijelaskan dari variasi apa? Dari persamaan karakteristik diperoleh itu C1 C1 E pangkat T. Ini toh tak tulis aja pakai equation aja ya. C1 ini desain ya, biasanya pakai itu. Di sini E pangkat T kali C1, C1-nya taruh depan. Kalau E pangkat T-nya dari mana? Oh, tadi pakai min T yang negatif dulu. Nah, kita janjian ya. Yang negatif dulu disebut kenapa? Karena nanti ada keperluannya. Ada keperluannya ya. Nanti karena itu menyangkut nanti solusi stabil, tidak stabil, tanda negatif. Itu penting. Jadi kita janjian dulu yang negatif yang disebut lebih dahulu. Yang lebih kecil, urut lebih kecil ya. Urut lebih kecil. Ini saya copy saja. Alah. Alah. Apa namanya? Kok enggak kopinya enggak bagus gitu loh. Ini C2 ya.
Supaya apa? Supaya bisa di-save sekalian oleh mahasiswa. Ini jadi lama. 2,5 jam 8 lebih. Oke? Itu. Solusi partikuler. Ini jangan YP toh berarti. YH dulu ya. Nah. Homogen ya. Masuk segini banyak nggak ada yang meresponi saya ya sedih lah. Jadi solusi partikuler dipilih. Nah, dipilih yang solusi cerdas itu tadi ya. Maksudnya adalah apa? Kok bisa begini? Karena menyesuaikan ruas kanan bentuk eksponen. Begitu ya. Solusi partikuler dipilih ini karena ruas kanannya 100 E pangkat T. Ya. Sehingga solusi ini jangan YT tapi YH ya benar ya. Baru YH. Terus solusi ini dianggap memenuhi, namanya juga solusi, memenuhi soal yang artinya memenuhi solusi memenuhi gitu ya. Ini kan gantinya papan saya tulis. Oh, ini tidak dalam Y ya, tapi T. Berarti gunakan T besar ya. Ini juga gunakan T besar. Sesuaikan aja ya. Oke. Oh, alah. Alah. Nah, gitu. Oke. So, memenuhi ini. T insert equation ya, yaitu T double aksen T main T, alah kok main T dalam T sama dengan 100 E pangkat T. Dan ini 100 E pangkat T tulis dalam bentuk seperti ini. Ya toh, gampang kok ya. Menduganya ini yang mungkin mahasiswa agak kaget ya toh. Kok bisa sih? Itu makanya apresiasi orang matematik ya toh. Zaman dulu nggak ada komputer, bisa nebak-nebak caranya begini. Makanya menjadi materi pembelajaran. Baik, harus memenuhi itu. Apa artinya? Berarti diturunkan dulu. Ya, ini TP diturunkan. Nah, kita tahu bahwa turunan eksponen sama aja juga ya. Itu sama dengan turunan pertama juga. Ya tahu? Ini tak copy aja. Adalah begini. Cuman satu, kok tiga. Dan juga tetapi AE pangkat T diturunkan ya AE pangkat T gitu toh ya toh. Berarti ada pertanyaan yang belum ada. Hah? Belum ada, Bu. Baik, kita masukkan ke sini. Itu apa artinya? Ya AE pangkat T kita copy ke situ. Iya toh. Mestinya gitu ya tadi analoginya ya. Min lagi AE pangkat T. Waduh, ini ketemu nih salah ini. Iya toh. Sama dengan itu turunan kedua, turunan pertama. Sama dengan ternyata yang eksponen ya toh, turunan kedua min itu sama dengan 100. Ibu, itu yang T dalam T itu digunakannya yang homogen atau yang partikulir? Oh iya ya.
Betul, betul, betul. Tadi kan gini toh. Mana tadi? Untuk mendapatkan dipilih ini. Terus YP tambahkan yang memenuhi soal. Betul ya gini ya. Turunan YP aksen, double aksen ini kan yang partikuler. Betul tadi? Iya, itu partikulernya. Ditambah Y-nya partikuler sama dengan ruas kanan sebagai partikuler. Betul ya, berarti ini yang partikuler ya, pertanyaannya bagus. Ini tadi saya sudah nervous ini, ruas kiri 0 nih. Betul ya, jadi ini partikuler semua ya. Betul? Halo, Mbak Tita? Saya masih bingung. Bingungnya yang mana ya? Disampaikan bingungnya. Iya, tadi yang kalau misalnya mungkin yang saya cari tuh pakainya yang solusi homogen, yang T dalam T-nya itu yang saya masukkan yang homogennya. Oh. Oh. Lah, nah ini kalau T yang homogen kan ada C1, C2 ya. Kita kan enggak punya. Iya, berarti Ya. yang partikulernya ya, Bu? Pertanyaannya bagus. Ini kalau kita lihat kan partikulernya toh kita masukkan tadi. Ya tadi. Ini turunan partikuler. Yang kedua, turunan partikuler yang kedua. Pertanyaannya ini bagus nih. Jadi yang membuat bingung jadi saya tahu. Ya. Partikuler yang kedua masukkan ditambah YP partikuler tapi dikali 4 karena soal kali 4 toh ya ini. Ya toh? Soalnya kali 4. Nah, Oh iya, Ibu. Terima kasih, ya, Ibu. baik. Notasinya kok enggak konsisten ini ya. Bentar saya akan tulis notasinya. Nah, ya anggaplah nanti mahasiswa bisa update sendiri. Nah, ini yang membuat panik. Panik saya ini toh. Soal T turunan kedua min T sama dengan 100 E pangkat T. Kemudian 100 E pangkat T kita masukkan ruas kanan supaya mendapatkan si A itu berapa. Gitu. Oh. Tapi ini A min. Min apa plus toh? Min toh? Turunan kedua min T itu sama dengan 100. Diperoleh apa ini? 0 sama dengan itu ini 0 tadi. Nah, ini 100 E pangkat T. Nah, ada yang tidak sesuai atau tidak masuk akal. A, ini kan kita cari A. Untuk mendapatkan A, cara di atas tidak benar. Aduh, mati lagi. Ya toh. Tadi ini solusi partikuler dipilih ini ternyata cara pemilihan seperti ini tidak benar. Jadi variasi parameter tadi yang saya sebut tadi perlu cara cerdas tadi itu masalahnya di situ. Sebenarnya ada banyak cara tapi tidak dibahas ya. Fungsi linear, fungsi konstan, trigonometri, metode klasik banyak dibuat, tidak ada cara yang terbaik. Saat ini kita pada era komputer kita dapat mempercepat cara mendapatkan dengan menggunakan metode numerik.
ya, tapi yang bagian pertama tadi yang ini. Nah, ini kenapa saya menyebut cara cerdas, karena tidak selalu berhasil dengan cara ini. Ya, terus gimana, Bu? Nah, neng 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 828. Terima kasih kalau sudah meresponi dan bingung karena si A tidak diperoleh. Nah, coba ya, mau cepet nih, mau cepet ya. Yuk cepet yuk. Nah, karena ternyata tidak berhasil, apakah ChatGPT bisa membantu? Nah, ya. Saya sudah cari di ChatGPT, Bu. Itu yang tadi saya tanyakan itu menggunakan solusi yang homogen ya, Bu. Yang kan yang turunannya itu menggunakan yang tadi C dikali E pangkat T, tapi yang T dalam T-nya itu menggunakan yang solusi homogennya itu. Ketemu? Ketemunya itu di ChatGPT, sebentar ya. C-A nya sama dengan 100, misalnya kan tadi C, kalau di homogennya kan C1 E pangkat T sama C2 E pangkat min T. Nah, itu C min C1 misalnya itu 100, kalau yang C2-nya itu C besar dikurangi C1 sama dengan 100, kalau yang C2-nya sama dengan 0. Atau mungkin solusi yang Ibu dapat beda. Yang seperti ini ya? Ini ya? Betul? Menggunakan variasi parameter T, partikuler sama dengan, oh dia pakai AT, E pangkat T. Bentuk umumnya AT, E pangkat T. Ini pakai T pangkat sekian nih. Caranya beda toh? Berbeda Ibu dengan yang saya dapatkan. Iya. Terus berarti kamu harus ngecek lagi ya. Diturunkan benar. Ketemunya betul? Yang bagian mana Ibu? Yang saya belum ngecek kebenarannya. Ya, ngecek kebenarannya bisa turunkan. Ini turun ditambahkan gitu. Di mana C1, C2, ini 50 TE pangkat T. Jawabannya. Hanya 50. Tetapi partikulernya ini. Nah. Ya, makanya terpaksa harus pakai cek ya. Oke, yang punyamu pakai yang homogen diturunkan gitu ya, dijumlah ya. Oh, iya maksudnya homogen TT ini seperti ini T. Terus ditambah AT E pangkat T gitu ya, terus diturunkan gitu ya. A E pangkat T terus diturunkan semua gitu ya, Mbak ya. Yang di ChatGPT saya itu kan tadi kalau partikulernya kan memenuhi solusi ya Bu, yang C dikali E pangkat T. Nah, kan diganti tadi kan persamaannya itu T double aksen dikurangi T sama dengan 100 E pangkat T. Nah, T double aksen T-nya itu dia menggunakan turunan kedua dari solusi partikulernya. Tetapi yang T-nya itu sendiri yang dikurangi T dalam T, nah T dalam T-nya itu menggunakan yang solusi homogennya. Oh, makanya ada C1, C2 ya nanti nggak ketemu no. Ketemu nggak C1, C2? Nggak mungkin. Tidak, kata di sini tuh untuk menentukan konstantanya itu memerlukan kondisi awal dan syarat batasnya gitu. Sehingga solusi umumnya jawabnya apa? Ini kah? C1 E pangkat T plus C2 E pangkat min T plus 50 T E pangkat T?
Solusi umum, yaitu solusi homogen plus solusi partikuler. Harusnya ini. A di sini tuh A, E pangkat T ditambah B, E pangkat T ditambah C, E pangkat T. Tidak Baik. sesuai. Ya, tidak sesuai, tidak sama, maka kita tahu bahwa salah ya. Maksudnya ChatGPT tidak konsisten jawabannya, padahal jawabannya harus tunggal untuk kasus ini gitu. Nah, mari kita terima kasih untuk responnya. Mari kita kembali pada kasus ini, bahwa dengan cara yang tadi, pemilihan tadi tidak mendapatkan A, kemudian dipilih solusi partikuler berbentuk, kita gunakan ChatGPT, bentuk tadi ya, TP sama dengan apa tadi, ATE pangkat T. Nah, ini yang yang itu tadi yang saya sebut cara cerdas tadi. Gitu. Ya, dipilih solusi partikuler berbentuk, maaf ini saya tulis di sini. Saya akan konsisten dengan cara yang di atas, yang punya saya, tidak mengikuti punya Mbak Tita, tetapi Mbak Tita jadi menemukan bahwa ada perbedaan. Ya, itu sebabnya teman-teman boleh menggunakan tapi perlu membuktikan. Ya, turunan pertama, kedua berturut-turut adalah ini TP aksen ya, insert, ini turunan pertama ini sama dengan A, kalau T adalah 1 berarti E pangkat T ya, berarti ini bentuk perkalian. Kenapa bisa ini T, waduh 835 jadi lama ya, tidak apa-apa lah, yang penting jelas. Terus A tadi T diturunkan 1, E pangkat T, ini perkalian ya, UV gitu ya maksudnya ya. Terus V-nya diturunkan, kalikan T, sehingga E pangkat T juga. Gitu toh? Oke, itu adalah turunan pertama. Turunan kedua adalah, nah itu tadi ya, uji coba. Nah, kalau faktor integral lebih spesifik lagi. Saya lebih suka pakai faktor integral. Ini variasi parameter seperti ini, nyocokkan, variasi faktor integral lebih cepat kalau udah biasa. AE pangkat T diturunkan lagi adalah AE pangkat T, ATE pangkat T diturunkan lagi adalah AE pangkat T, seperti tadi. Begitu? Seperti ini. Ditambah lagi, diturunkan terhadap yang kedua E pangkat T, jadi AT E pangkat T, sehingga ini menjadi 2A E pangkat T. Nah, ini tak hapus ya. Oke. Ya. So, kemudian kita jumlahkan, kurangkan ya. Soal adalah ini. Begitu. Men TT sama dengan 100 E pangkat T, begitu. Bu, lah nanti kalau nggak ketemu lagi berarti caranya tidak tepat, sehingga kenapa ada berapa banyak cara gitu ya. Soal adalah itu yang perlu dipenuhi. Jadi
tolong supaya kalian juga mengkomunikasikan matematikanya, sehingga kenapa saya minta untuk mengerjakan soal, karena banyak sekali yang hanya ngitung tapi tidak dikomunikasikan. Sehingga T double aksen adalah ini perlu dipenuhi, yaitu ini adalah T double aksen min TT. TT-nya ini ya, nah, AT E pangkat T. Jadi saya copy aja ini. Sama dengan soal adalah ini. Yang perlu dipenuhi yaitu ini. Gitu. Itu T double aksennya 2 suku pertama, TT adalah itu. Dan ini sama dengan 100 E pangkat T. Copy aja lah. Kok di. Jadi kalau mengetik itu biasanya kayaknya lebih lama tapi malah lebih cepat karena bisa copy-copy. Gitu. Ya toh, kalau tulisan di kertas kan kita mengulang-ulang. Baik, dengan itu kita akan memperoleh ini ya. Berbentuk ini dengan ini mungkin perlu ditulis dengan A perlu dicari gitu ya. Itu cara mencarinya itu tadi ya, kalau dia solusi ya turunkan gitu ya, masukkan ke soal. Baik, ini adalah kita lihat ATE pangkat T dengan ATE pangkat T adalah saling cancel dan kita peroleh 2AE sama dengan 100. Wah, ternyata betul begini caranya ya. Kenapa? Karena saya ketemu si A. Sehingga A sama dengan 50. Nah, kok di bold. Oke. Nah, ini saya tulis dalam bentuk file save as update, saya beri nama E3 supaya nanti mahasiswa kalau lihat yang sudah berisi baru ya. 2AE sehingga AC itu jadi solusi umum berbentuk T partikuler TT adalah T homogen plus T partikuler ya, yang sama dengan homogennya berapa? C1 ini ya. Mana tadi? Ini, waduh. Ditambah partikuler 50. Partikulernya apa? Partikulernya kan ini bentuknya, asumsinya. Mana tadi? Dicari A tadi mana? A dipilih tidak benar. Nah ini ya. Partikulernya kan ini. Nah. Partikuler ini ya toh. Berarti A-nya diganti 50. TE pangkat T. C2-nya dihapus. Nah, nih ya. Boleh. Gitu, ketemu ya. Jadi, percaya enggak? Nah, kalau enggak percaya diapakan? Turunkan lagi, dicek solusinya. Bu, ya kelamaan. Nah, ya itu. Oke. I hope everybody, ya silahkan dicek ulang. Nah, cara ngecek berarti yang ini diturunkan, ini homogen dan ini turunkan, masukkan lagi ya, silahkan dicek. Oke. Nah, so
Nah, yang kemudian mengingatkan saya, berarti nih penalaran logisnya adalah ketika bentuk eksponen itu ya ada polinomial di sini. Bentuk dugaannya. Ini ternyata bisa mendapatkan solusinya, gitu ya. Baik, ini baru bagian pertama. Saya berharap tadi bagian pertama ini adalah mahasiswa gitu ya, kontribusi 5 menit gitu. Langsung respon, Bu, caranya gini loh, Bu. Homogen, persamaan karakteristik tadi ya. Nyuruh ngomong aja lama banget ya. Iya toh, kuliah ya mahasiswa harus berkomunikasi gitu, apalagi di platform seperti ini supaya saya tidak bicara sendiri. Ya, terima kasih Mbak Tita sudah meresponi sehingga dari komunikasi bersama mahasiswa yang lain bisa menyimak, memperhatikan, tidak hanya diam saja sehingga mana yang benar mana yang salah itu bisa lebih hidup gitu ya. Baik, sekarang kita masuk ke, saya berharap untuk kasus-kasus yang lain silakan untuk mereview teknik yang lain ya, bisa dengan gunakan faktor integral gitu ya, karena saya paling suka dengan faktor integral. Dari sini kita melihat ada faktor coba-coba yang bisa berarti tidak berhasil dari contoh yang tadi begitu ya. Nah, ini saya katakan kalau coba-coba silahkan ditulis, tetap ditulis. Kalau tidak berhasil tetap ditulis, tidak usah dihapus, bahwa berarti itu adalah proses belajarnya yang menunjukkan bagaimana teknik yang pemilihan partikuler itu salah, tetapi kemudian dibetulkan ya menjadi seperti ini sebagai proses belajar. Ya. Baik, sekarang kita masuk, saya ingin ke Python tapi selalu tidak berhasil karena waktu. Ya, oke, jadi belajar Python nanti lagi-lagi saya hanya scroll layarnya karena targetnya harus ada ini ya, pelajar pegas dan pendulum. Kalau kita cermati ya, from current slide, nah ternyata modelnya ini ternyata terlalu ke bawah ya. Nah, ya, merupakan bentuk-bentuk yang sudah kita kenal. Ya, di kasus pegas kemarin sudah kita bahas bahwa menggunakan hukum Hooke untuk pegas horizontal. Ya, kita peroleh kalau hanya gesekan saja di sini sederhana ya. Di sini K adalah koefisien pegas, di situ biasanya ada input ya, kemudian ada geser. Kalau kita mengenai gaya ke kiri, dia tentunya akan bergerak mengembalikan posisi setimbangnya menuju bergerak ke kanan gitu ya. Dan demikian pula kalau kita gerakkan ke kanan ya, gaya yang kita lakukan tarik, maka dia akan berupaya ke kiri sehingga tanda negatif di sini harus muncul begitu ya hukumnya ya. Tanda positif negatif itu perlu diperhatikan ya, punya makna fisis begitu. Nah, pegas untuk yang horizontal itu bisa kita lihat tidak terpengaruh oleh gaya gravitasi kalau dibandingkan dengan yang vertikal. Nah, kalau yang vertikal sama saja, kita bisa menarik ke bawah atau dipampatkan ke atas. Ya, sehingga terjadi reaksinya ya mengikuti hukum Hooke bahwa F sama dengan min kx, dan di sini x-nya adalah notasinya adalah y.
di sini ya, di posisi setimbangnya Y sama dengan 0, dan geraknya adalah Y sama dengan min mg per K. Yang kemudian ya bacaan dari bacaan yang mahasiswa bisa perhatikan, kita peroleh model persamaan diferensial, yaitu seperti pada homogen, tetapi ditambah lagi yang tidak homogen adalah di sini ada karena pengaruh gravitasi. Perhatikan ya, hampir sama antara si horizontal ini dengan yang vertikal, di mana vertikal ada pengaruh gravitasi, sehingga ruas kanan nanti tidak 0 gitu ya. Dan ini konstannya adalah mg, dan mg itu adalah anggaplah nanti sebagai A, nanti mahasiswa bisa menyelesaikan. Oke. Yang kasus berikutnya itu pendulum ya, di mana mungkin mahasiswa apa ya, kemarin itu mainannya apa ya namanya ya, ada 2 ya, bukan pendulum tapi yang tak-tok itu loh ya, mahasiswa taro, apa namanya ya, yang bermain ini ya. Nah, anggaplah seperti itu ya, satu tenang kemudian satu bergerak ya. Tapi di sini sebetulnya hanya satu, ini hanya satu bandul kalau atau jam ya, bergerak ke kiri ke kanan di ayun, dan panjang dari talinya adalah L, bandulnya tandai hitam. Dan tentunya kita sudah belajar minggu lalu bahwa dari posisi setimbangnya, yaitu ini yang garis vertikal sebagai posisi setimbang, bergerak sejauh theta, begitu, sehingga perpindahannya adalah terkait dengan besar sudut ini, ya toh? Ya, modelnya sudah kita pelajari. Dan yang kemudian didecompose. Ya, didecompose geraknya begitu, misalnya di sini ya. Kalau di sini ada theta, kemudian menurut prinsip kesebangunan di sini theta, kita tarik garis vektor di sini. Ya, berarti sudut di sini di atas itu theta, berarti yang di bawah juga theta, begitu ya. Sehingga kita bisa mengkonstruksi, anggaplah ini ada vektor R, begitu. Kemudian bisa kita dekompos terhadap yang horizontal dan vertikal ya. Vektor R ini didekompos menjadi R cos theta dan R sin theta, di mana R-nya tentunya adalah besar vektor yang mengikuti arah tali, begitu. Yang singkatnya kita punya model ini. Yang kemudian minggu lalu kita lihat model ini ya, model ini tidak linier ya, homogen tapi tidak linier ya, homogen tapi tidak linier, yang kalau dilinearkan di sini kemudian theta cukup kecil, sin theta mendekati theta supaya ini dalam fungsi theta, gitu ya. Ini klasiknya dalam pendulum ya. Ini. Nah, sehingga model ini mahasiswa juga bisa mencermati. Oke. Nah, saya berharap taruh solusi di sini nih, maksudnya mahasiswa bisa mempelajari solusi dari model yang tadi kita pelajari. Karena di buku sudah ada, jadi bisa membaca sendiri. Waktunya cukup pendek, sehingga saya berharap paling tidak ada satu metode yang mahasiswa sudah paham dalam pertemuan kali ini, ya, sehingga bisa memfungsikan untuk mengerjakan tugas. Kemudian metode yang terakhir, ya ini tadi sudah ketemu ya, berarti jawaban ini sudah kita buktikan di ChatGPT. Kita masuk ke
belajar codingnya. Ini saya tulis gambar fungsi, saya ulangi, mahasiswa bisa menggunakan, ini kita lihat loading ya, ini akan diperoleh bentuk ini kalau kita lihat di sini ada ya new, kemudian di sini more, nah ini Google Drive ya. Atau mahasiswa bisa membuat di sini karena supaya ada di drive ini, maka bisa klik kanan, kemudian more, maka ini ada Google Collaboratory. Kalau belum ada bisa disetting sebentar ya. Oke, cara men-setting ini, anggaplah mahasiswa sudah punya ya. Nah, di sini menggambar fungsi ya, def fungsi ya, membuat fungsi ini ya. Kemudian tadi ini parameter-parameternya. Saya ingin cepat aja. Misalnya tadi gambar fungsi yang kita punya ya. Itu caranya gimana? Tanya ChatGPT ya. Gambarkan TT dengan Python. Nanti di sini yang menjadi masalah ada C1, C2 ya, yang harus kita mainkan ya, tapi untuk sementara anggaplah ya seperti ini. Nah, C1, C2 diberi. Anda dapat mengganti nilai C1 dengan nilai konstan. Nah, ini kita copy. Tarat, des. Nah, ya anggaplah tadi paling tidak mahasiswa, kita mulai dari baru aja supaya mahasiswa bisa tahu ya. Ini file new notebook gitu, dan kita berarti berada di folder yang sama di drive kita, drive mahasiswa bekerja. Nah, ini kita ya. Oke. Nah, ini kita lihat fungsi untuk menghitung TT. Ini fungsinya, cara nulis seperti ini. Rentang waktu yang ingin kita gambar, rentang waktu yang ingin digunakan ya toh untuk menggambar. Enak ya, luar biasa, ini dipermudah nih mahasiswa. Kemudian hitung TT untuk setiap T, ini memanggil fungsinya karena fungsinya di dalam T, C1, C2, C1, C2 sebagai input begitu ya. Kemudian kita peroleh ini, kemudian kita running. Terus saya ingin beberapa nilai C1, C2. Oh, sudah jam 8 sekian. Lamakah? Ya, ini 7 running. Ya, udah ketemu ya. Inilah gambarnya. Ya. Karena C1, C2 di situ kecil, terus mungkin mau ada lagi yang lain. Nah, inilah yang ingin saya minta mahasiswa kerjakan. Sehingga saya katakan 1 jam jadi. Selanjutnya dengan menggambar pada Python diperoleh code dan gambar berikut ini ya. Ini gambarnya gitu. Gambar soal ini, code-nya boleh dipasang begitu. Mana tadi ya, ini ya, ini adalah gambar berapa tadi, gambar fungsi soal contoh. Nah, ya code-nya copy karat PLTSU klik kanan tuh, paste karat ya, ini supaya rapi, kemudian tinggal dirapikan. Semoga teman-teman bisa, karena jam 8 harus kuliah begitu ya, kuliahnya di tempat ya,
Kalau di tempat harus lari-lari kah? Ini misalnya saya buat 10 supaya enggak kemudian dirapikan gitu ya. Oke, Tita, jelas enggak ini supaya cepat? Untuk prosesnya sudah jelas Ibu. Mungkin untuk tugasnya jadi izin mengkonfirmasi. Ya, mungkin Ibu bisa menjelaskan lagi terkait tugasnya. Untuk apa? Tugasnya Ibu. Oh baik, saya ulangi ya. Jadi ini tinggal diketik penjelasan gambar. Gambar berapa gitu diberi nomor, terus ini adalah solusi dengan C1. Nah, C1 berapa tadi 1 gitu ya. Dan C2 itu C2 sama dengan 2 kalau nggak salah begitu tadi. Jadi tugasnya apa anak-anak? Anak-anak bahwa mahasiswa membuat soal jawab untuk yang rutin dan aplikasi ya, terkait dengan persamaan diferensial, linier, dan menggambarkan solusinya seperti ini. Jadi ada di sini ya, ini ya, saya ulangi, mahasiswa membuat soal materi hari ini coding 1 folder, tiap orang berbeda kasus ya, soal standar, tiap orang buat soal standar ya, latihan soal 5 dan soal aplikasi 5 dengan solusi masing-masing yang digambarkan. Untuk solusi eksak jika tidak ada belajar numerik, itu maksudnya adalah kalau ketemu tidak linear ya. Aplikasi dengan solusi, yaitu buat soal standar. Standar itu apa? Persamaan diferensial biasa tidak homogen dan aplikasinya maksudnya ya. Itu ini saya rapikan dulu. Gitu ya. Jelas ini Mbak Tita? Berarti ada 10 soal ya Ibu? Iya. Dan menyelesaikannya di tanggal berapa nih tadi? 12 November jam 16 supaya saya bisa mereview. Ini minggu nih. Sebagai latihan menggambar. Terus ya, itu. Begitu. Nanti di berikutnya adalah penggunaan yang lebih real dalam pemodelan. Saya masukkan kembali hasil terakhir ke sini supaya mahasiswa bisa menggunakan caranya ya. Kenapa 10? Karena lihat dari internet mudah ya. Ini saya hapus. Ini saya hapus supaya move to trash supaya mahasiswa enggak bingung. File E3 kegiatan ini final LPS udah tuh ya. Terima kasih, sudah jam 9:01. Kiranya mahasiswa bisa memahami dan bisa menikmati karena belajar dengan coding. Nanti mendatang bisa coding yang lain lagi. Begitu ya. Cukup Mbak Tita, jelas? Jelas Ibu. Yang penting ada respon dari mahasiswa. Saya anggap sudah terpenuhi. Terima kasih sudah menikmati kuliah dari awal sampai akhir. Semoga bisa mengerjakan tugasnya dan juga kuliah yang lain. Semangat pagi.